Makasih Miss Indiana, luar biasa. Ya, pujiannya kayak burung camar. Suaranya mantap. Saya menikmati kalau Bu Indiana ini muji Tuhan, ya. Jadi memang karunianya pujian. Oke, shalom semua. Hari ini kita kembali, selamat pagi dan Tuhan berkati kita semua. Hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan. Saya dapat tugas dari Komandan Pak Heru untuk sharing. Tapi judulnya masih sama ya, dipulihkan sebelum memulihkan orang lain. Seperti yang lalu saya pernah pada tema yang sama berpikir kita dipulihkan dari apa, iya kan? Kenapa harus dipulihkan? Ya, kembali saya ambil dari Kejadian pasal 6 ya, Kejadian pasal 6 ayat yang ke 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, kita tahu segala sesuatu apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang, kehidupan kita itu jangan dilihat dari apa yang ada di luarnya. Ya, apa yang tampak di mata, tapi kita lihat apa yang menjadi akar permasalahan. Kita telah belajar konseling dengan Lipa ya, yang luar biasa. Nah, di sana jelas kita jangan melihat seperti puncak gunung es, tapi lihat apa yang ada di bawah gunung itu, di bawah permukaan, di bawah dalam air ya, yang tidak nampak. Di sini dikatakan di ayat ini bahwa kecenderungan hati manusia itu cenderung jahat. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena apa? Dari sanalah sumber segala sesuatu. Kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita roh tahu ya dari Tuhan, tubuh kita tahu, casing kita lah, fisik kita. Jiwa itu katanya terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, jadi di sana jiwa manusia yang mengendalikan seluruh eksistensi kehidupan keberadaan manusia itu sendiri, yang menjadi ciri khas kepribadian, karakter. Nah, itu di jiwanya. Ya, bagaimana jiwa itu kan pikiran, perasaan, dan kehendak. Oleh sebab itu pikiran kita tahu yaitu dari otak ya, kita berpikir. Terus kehendak, perasaan itu kan dari hati ya. Kehendak itu kalau menurut penafsiran saya adalah perpaduan antara pikiran dan perasaan dan hati. Ya, otak dan hati menjadi suatu kehendak. Yang itu kehendak itulah yang akan menjadi tindakan. Jadi pada saat kita melihat seseorang tingkah lakunya, karakter, perbuatan dan lain sebagainya, jangan lihat keluar. Sebab kalau keluar itu udah hasil. Ya, jadi awal sesuatu action manusia, tingkah laku, perbuatan karakter itu dia diolahnya di hati dan pikiran. Ya, hati yang menimbang-nimbang, hati yang merasakan, otaklah yang merentahkan sehingga terjadilah perbuatan, action. Nah, itu yang keluar. Oleh sebab itu, saya terus ayat yang favorit buat saya di sana adalah jagalah hatimu, Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi pengendalian hidup kita itu bukan pada saat tingkah laku perbuatan kita, tapi yaitu lebih kepada menjaga hati dan pikiran kita, yaitu jiwa kita, ya, kehendak-kehendak kita. Saya banyak dirubahkan pada saat saya mengenal kebenaran ini, karena pada saat kita mau melakukan sesuatu, kalau kita hendak mengatakan sesuatu, kita harus olah dulu tuh sebelum keluar, ya kan? Dikatakan kan kalau kata-kata yang sudah keluar mau ditarik lagi nggak bisa. Ya kan, itu udah keluar gitu, mau yuk balikin cara seperti apapun nggak bisa karena itu udah keluar dan orang sudah mendengar atau sudah menangkap. Atau tingkah laku kita orang sudah keburu ngelihat, nggak bisa dihapus lagi kan, waktu yang sudah berjalan berlalu tuh nggak bisa diulang lagi dan dihapus. Jadi lebih bijaksananya lagi, sebelum kita berkata-kata, sebelum kita berbuat, ditimbang dulu, diolah, pengolahan data yaitu jiwa kita, dalam hati kita, pikiran kita, iya kan? Sekiranya kalau saya lakukan ini, saya katakan ini, manfaatnya ada enggak? Apakah mendambakan kebaikan? Apakah akan melukai orang? Apa akan merugikan orang? Apakah tidak membangun? Membangun enggak ini? Kalau enggak membangun, jangan. Ya kan? Apa saya akan menjatuhkan orang? Iya kan? Nah, oleh sebab itu, dari sanalah sumbernya yang harus kita kendalikan.
ya, di dalam hati, pikiran. Jadi sebelum kita juga pada mungkin ada seorang menyakiti hati kita atau menyinggung kita, nah di sanalah kita harus mulai mengolahnya dengan baik, menimbang-nimbangnya, menjaganya. Dikatakan dalam Al-Quran, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dasarnya terpancar kehidupan. Sebab manakala kita menerimanya salah, meresponnya salah, mereaksinya salah, ya kemarin dalam sharing firman Tuhan di grup lain, saya bilang bahwa manusia nilainya tidak akan berkurang pada saat kita dihina. Iya kan? Kayak seperti saya ibaratkan seperti uang 100.000 atau emas. Kita ludahin, kita injak-injak, kita kucel-kucel, iya kan? Terus kita buka lagi, kita ambil lagi, kita pungut. Nilainya tetap sama 100.000. Amin. Jadi uang itu atau emas mau diinjak-injak, mau diludahin, mau dikasih ke air selokan, itu tidak merubah nilai. Ya, emas tetap emas. Uang 100.000 tetap 100.000 kecuali sobek, ya kan? Kalau dibejak-bejak, di remes-remes, diinjak-injak, diludahin, itu tetap 100.000. Kemarin pada saat itu saya tanya ke pendengar, mau nggak saya kasih uang yang sudah saya injak-injak, saya sudah ludahin, uang 100.000? Oh mau Pak, mau. Ya masih tetap bisa dibelanjakan dengan harga 100.000. Jadi penghinaan, perendahan, ya, mungkin fitnah bahkan, kalau kita reaksinya benar, itu tidak akan merendahkan atau mengurangi nilai kita. Tapi apabila yang menjadi menurunkan nilai kita adalah pada saat kita membalas, dihina, menghina lagi, ya kan? Dijahatin orang, kita jahatin lagi. Difitnah orang, kita fitnah lagi. Ya, nah itu yang seringkali justru akan merendahkan nilai kita atau menurunkan nilai kita. Oleh sebab itu, jangan takut dihina, jangan takut difitnah, sejauh kita emas, sejauh kita benar-benar diri kita baik adanya, itu akan tetap ya nilainya. Kita tetap menjadi orang-orang yang berkarakter dan patut dipuji. Jadi selalu jaga, makanya di dalam Filipi dikatakan pada perlengkapan senjata Allah, dikatakan sana pakailah ketopong keselamatan dan perisai iman. Ya, dikatakan ketopong itu kan yang melindungi pikiran kita, kepala kita. Ya, terus juga perisai iman yang menjaga hati kita dari panah-panah api si jahat. Nah, jelas. Jadi di sana bagaimana kita melindungi pikiran dan hati kita. Jadi kalau sudah merupakan tindakan, ya, itu adalah hasil dari pertimbangan hati dan pikiran kita. Ya, jadi kalau sudah dilakukan, dikatakan juga itu akan tidak bisa ditarik kembali. Jadi berdasarkan ayat tadi, bagaimana kita mengolah segala sesuatu dalam hidup kita itu mulai dari hati dulu, ya, dari pikiran. Jadi kalau kita mau bertindak kah, kita mau berkata kah, apakah ini tidak akan melukai orang, akan menimbulkan masalah atau kita menimbulkan kebaikan, ya kalau tidak mendingan tidak usah dikeluarkan, ya nggak ada untungnya, nggak ada. Jadi sebelum terjadi sesuatu yang bijaksana adalah yang seperti Hamzah tadi, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Nah ini perlu keterampilan, perlu latihan, saudara. Ya, yang kedua, bagaimana sebenarnya sih kita memandang kehidupan ini, itu juga menjadi, di samping tentunya dasarnya semua adalah firman Tuhan, tapi bagaimana manusia secara keseluruhan memandang hidup kita di dunia ini. Sebenarnya kehidupan kita ini di dunia ini apa sih? Kalau dunia kita lihat ya dengan segala propagandanya, dunia mengajarkan kita kompetisi, perlombaan, bener nggak? Dari kecil kita udah, oh kamu harus lebih pintar, kamu harus hebat, kamu harus ini rajin, kamu harus jadi berhasil, ya, kamu harus jangan kalah sama si A, si B, kamu lebih unggul. Nah, dunia mengajarkan kita kompetisi. Ya, tapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kehidupan orang-orang percaya itu adalah rancangan, ada rencana Tuhan. Ya, kita diutus ke dunia ini untuk penugasan sementara, ada rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengerti bahwa kalau seperti itu berarti hidup ini adalah perjalanan, iya kan? Bahkan perjalanan yang panjang. Saya bilang kalau kita menempuh perjalanan yang pendek, kita boleh jalan sendiri lah, ke depan, beli ke warung, beli apa, masker apa, kita bisa jalan sendiri. Tapi kalau kita mau jalan jangka panjang, kita butuh teman, kita butuh orang-orang yang ya
bisa menopang kita, bisa kita ajak bicara, butuh sharing yang menguatkan kita, kalau kita mungkin salah jalan, ada yang menasehati, ada yang berjalan. Jadi kita butuh orang lain karena manusia hakikatnya tidak bisa hidup sendiri. Kita ini makhluk sosial, diciptakan juga. Saya bilang kenapa manusia diciptakan harus melalui bayi, ya kan? Dititipkan kepada orang tuanya. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup mandiri. Ada keterkaitan, ketergantungan satu dengan yang lain. Saya bilang, aduh kalau kita renungkan, saya kadang-kadang berpikir manusia itu sebenarnya makhluk yang sangat lemah. Pada saat dia lahir, dia tidak bisa hidup sendiri, butuh orang lain. Pada di saat dia sakit juga dia butuh orang lain, butuh dokter, butuh perawat, ya kan? Butuh orang yang nganter mungkin naik ambulan, yang bisa mengantar ke rumah sakit, yang bisa merawat dia, yang menyediakan obat. Jadi kita tuh sungguh-sungguh nggak bisa hidup sendiri, butuh orang lain. Pada saat pada saat kita meninggal, kita nggak bisa gali kubur kita sendiri kan, kita butuh orang lain yang mengubur gali kita. Jadi hidup itu dari lahir sampai mati, kita ini orang-orang yang sangat saling membutuhkan karena kita makhluk sosial. Ya oleh sebab itu kita harus memandang bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan, ya, yang kita sadar kita hidup sendiri. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita bahwa sesungguhnya musuh kita adalah bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa jahat di udara. Nah, oleh sebab itu, sesungguhnya kita ini orang-orang yang punya hati saling inginnya dikasihi, salingnya mengasihi, salingnya berbuat baik, nggak melukai, maunya menghibur. Itu sebenarnya hati nurani yang Tuhan taruh di hati manusia untuk hidup seperti itu. Ya. Dan kemarin saya sedikit singgung bahwa contoh dari hubungan kasih yang sangat ideal adalah hubungan antar keluarga, istri dan anak, ya kan? Nggak mungkin anak yang berbuat salah, udah kamu bukan anak saya lagi. Tapi selalu di dalam keluarga itu ada pengampunan. Ya kita seringkali dilukai orang, secara sadar tidak sadar karena keadaan manusia itu kan berbeda-beda. Moodnya kan, mungkin dia lagi hilang uang, mungkin dia lagi sakit. Jadi ada mood-moodnya karena mungkin dia lagi sensi, ya kan, ada sesuatu masalah. Tiba-tiba saja orang kita bisa tersinggung dengan tingkah laku orang, perbuatan orang. Tapi sebagai keluarga kita harus penuh dengan pengampunan, ya. Tahan diri. Jadi kalau orang berbuat salah sama kita, baik itu sengaja atau tidak sengaja, tapi saya yakin nggak ada manusia yang ingin berbuat jahat, nggak ada yang manusia jahat. Dan kadang-kadang mungkin satu dan lain hal bisa saja terjadi. Tapi kita ya harus tadi makna menjaga hati dan pikiran itu harus dari dua sisi. Dua sisinya seperti apa? Ya jangan sampai kita pada saat orang mungkin pada saat itu dia tidak sengaja kita pandang menyinggung kita atau berbuat jahat sama kita, ya kita harus ampuni, ya, karena dikatakan 77 kali kita harus mengampuni. Harus selalu ada pengampunan di keluarga, harus ada pengampunan. Kalau nggak ada pengampunan, menikah seminggu aja udah cerai pasti, ya kan? Suami istri itu juga pasti banyak lah perselisihan, perbedaan, ya. Tapi di sana selalu ada kasih dan pengampunan. Jadi pengasih pengampunan itulah senjata kita, ya. Tadi kedua hal, kita harus menjaga hati kita jangan sampai terluka, jangan sampai sakit, ya. Sebab kalau pada saat kita mengizinkan hati kita terluka, kita tidak menjaganya tadi dengan waspada. Tadi saya bilang, seringkali kita hubungan kita rusak sama seseorang karena hati kita sudah terluka. Dan kalau hati sudah terluka sulit. Saya bilang kalau kita minum air jeruk, ya nikmat sekali, dingin, sejuk, segar. Tapi kalau mulutnya sudah sariawan atau tenggorokannya udah luka, aduh minum air jeruk tuh bisa menyiksa, ya. Nah, jadi kalau kita memandang seseorang udah luka hatinya, biasanya kacamatanya rusak. Dia berbuat baik seperti apapun, kayak malaikat pun tetap jelek di mata kita, karena kitanya sudah terluka. Oleh sebab itu, makna menjaga hati dan pikiran, menjaga jangan sampai terluka. Dan kedua, jangan sampai juga kita melukai. Ini sama jeleknya nih, iya kan? Jadi kalau mau kita kata-kata, aduh, ini kata-kata saya kayaknya bakal menyinggung dia nih, akan apa? Sakit hati, membuat dia marah. Ya jangan lakukan, saudara. Ya, firman Tuhan mengajarkan di dalam Amsal 10 ayat 9, orang yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Saya sudah bilang, jadi orang tuh punya teman saudara 1000 kurang, punya musuh satu kebanyakan, bisa bikin nggak bisa tidur gitu loh. Oleh sebab itu musuh tuh jangan diciptakan.
ya sebisa mungkin dari awalnya jangan suka menyinggung orang. Kadang-kadang kita juga terpancing kan ngelihat orang berbuat ini atau tingkah lakunya kita nggak pantas, kita mudah-mudah terpancing. Tapi sekali lagi, ke satu tadi, musuh kita bukanlah melawan darah dan daging. Kebanyakan musuh-musuh roh jati udara yang mau ngadu domba kita, yang mau rusak hubungan kita, yang mau rusak damai sejahtera kita. Karena dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri damai sejahtera kita. Mencuri, iya kan, ketenangan kita. Oleh sebab itu jaga selalu hati kita jangan sampai. Karena orang yang bersih kelakuannya akan aman jalannya. Ya dimanapun juga dia ya kalau kita udah berbuat sebaik mungkin kelakuan kita, tapi masih orang nggak suka, nggak benci, itu kesalahan bukan pada pesawat Anda. Ya kan? Ya nggak masalah, ya kan? Masa kita orang sakit, kita harus ikut sakit? Enggak lah, biar aja dia sakit. Ya, kita jangan usah ikut-ikutan jadi sakit. Amin. Nah, tadi dalam rangka menjaga hati pun kita juga akhir-akhir ini juga banyak berita-berita menakutkan yang seram tentang COVID, tentang kematian dan lain sebagainya. Kita pun harus jaga dengan pikiran-pikiran yang positif ya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tadi sudut pandang kita, yang kedua atau yang pertama adalah apa yang jadi masalah kita, sesungguhnya apa yang perlu dipulihkan karena memang di sana ada masalah ya. Begitu kalau ada kata-kata pemulihan berarti ada sesuatu yang perlu dipulihkan, ada suatu masalah. Yang kedua, memandang hidup ini adalah dari sudut pandang apa kita memandang kehidupan ini, apa seperti yang dunia adakan bahwa kita berkompetisi, bersaing, apa kita melakukan tugas yang Tuhan percayakan, ya suatu perjalanan. Yang ketiga adalah bagaimana bahwa manusia sadar tidak sadar tadi dikatakan juga kita pun butuh belas kasihan, kita pun butuh kasih karunia. Ya, dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Bahwa kita semua manusia adalah makhluk-makhluk orang-orang yang perlu dimurkahi, yang seharusnya dimurkahi. Betul kan? Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Karena nggak ada orang yang sempurna, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu kita nih semua orang-orang yang harus dihukum. Orang harus dimurkahi. Tapi puji Tuhan, Bapak kita, Bapak yang setia dan baik. Dia telah menyelesaikan kutuk kita, dia telah menyelesaikan penghakiman atas kita. Dia telah menghasilkan murka Allah ya dengan menjadi korban untuk diri kita semua. Oleh sebab itu untuk menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kita pun harus penuh belas kasihan dan kasih karunia kepada orang lain. Amin. Jadi kita tuh jangan kalau salah melihat orang sifatnya nggak bagus, nggak jelek, kebawaannya maunya menghukum aja atau menghakimi. Nah itu yang disebut adalah kedagingan. Ya, padahal dikatakan firman Tuhan, jangan mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedang balok di matamu itu tidak kau ketahui. Jadi jangan sekali-kali kita memandang hal-hal yang jelek, ini pelajaran. Mendingan kita menilai diri kita sendiri. Itu lebih penting, ya. Jadi kalau ngelihat orang jelek, nah kita kembalikan lagi nih ke kita. Oh, apa saya udah baik? Apa saya udah benar? Gitu. Oh, ternyata kalau kita mau berbuat seperti itu bijaksana, mengambil waktu untuk introspeksi diri, melihat ke dalam diri sendiri, ternyata kejelekan saya juga banyak. Oleh sebab itu kalau saya banyak salah, enggak. Ini banyak sekali perumpamaan tentang ini. Seperti perumpamaan tentang apa? Orang yang memeras ya, dia punya hakim telah membebaskan dia karena punya hutang sedikit, tapi saudaranya punya hutang banyak, hakim telah membebaskan dia, tapi saudara yang punya hutang sedikit sama dia dipanggilin algojo sama dia hakim. Itu kecenderungan kedagingan, hawa nafsu manusia untuk mau melukai orang, membalas, menghakimi seseorang, ya. Atau kita juga tergoda kalau ada yang mendengar suatu berita tentang kejelekan seseorang, kita cenderung juga untuk menggosipkan seseorang. Nah, ini kembali lagi, ya kalau kita mau menggosipkan pun jaga dulu dari hati kita, apakah ini bermanfaat, apakah ini benar, apakah ini berguna, apakah ini mendatangkan kebaikan. Kalau tidak, jangan, saudara. Sebab kalau kita tidak itu, kita sama aja dengan menabur, menjadi alatnya si jahat untuk menabur. Dalam hidup ini kan dikatakan hal kerajaan surga itu terhadap seorang yang menabur benih yang baik, iya kan? Tapi
bukan benih yang baik saja. Dikatakan bahwa pada malam, pada waktu tidur, ada si jahat yang menabur ilalang. Oleh sebab itu dalam kehidupan ini, saya seringkali mengingatkan, hal-hal yang buruk tuh nggak usah diusahakan, dia akan timbul sendiri. Tapi kalau hal-hal baik, perlu diusahakan, perlu diperjuangkan. Ya, rumput taman kita di rumah kita nggak usah dikotorin oleh rumput dan lain, dia akan tumbuh sendiri rumput itu, iya kan? Dia selalu tumbuh. Jadi kalau kita nggak rawat, pasti ke taman kita rusak, buruk dan jelek. Begitu juga rumah. Rumah saudara tidak perlu kotori, saudara kosong nggak usah bersihin setiap hari, pasti kotor. Nah, itu jadi untuk hal-hal yang buruk itu emang ada satu taburan, ada dua jenis taburan, yaitu si taburan benih-benih surgawi dan si jahat yang menanamkan benih-benih ilalang. Oleh sebab itu kalau saudara sadar ini, apakah setiap saat dalam hidup kita menabur benih-benih yang baik bersama Tuhan kita? Atau kita ikut menabur sama musuh kita benih-benih yang jahat? Saya bilang ya, makanya saya juga paling nggak suka gosip gitu lah. Kalau gosip udah melukai seseorang, gosip itu kan dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Dan gosip itu kan seringkali juga kalau disampaikan seseorang nggak mungkin berkurang, pasti nambah gitu kan. Ada embel-embelnya, ada bumbu-bumbunya gitu. Itu kebanyakan gosip ya, karena sekali lagi itu kita harus jaga hati kita, ya, apakah itu bermanfaat. Kalau nggak, kita menjadi bagian dari si penabur-penabur benih yang tidak baik. Kemarin pada saat diskusi dengan LIPA, dikatakan kita nggak bisa memandang semua orang nggak adil dan tidak fair kalau kita menilai seseorang dengan satu ukuran yang sama. Ada orang-orang yang berasal dari keluarga yang baik, bapaknya baik, uang ekonominya cukup, ya kan, ibunya orang terpandang, orang yang baik hati, orang terpelajar, sehingga anak-anaknya dibesarkan dengan cukup kasih sayang, cukup perhatian dan lain sebagainya. Tapi ada banyak orang yang latar belakangnya buruk, sering disiksa ayahnya. Bahkan kemarin LIPA mencontohkan bahwa ada orang-orang yang anak wanita yang diperkosa oleh ayahnya dari masih kecil. Coba saudara, ya, bagaimana hancurnya hati anak itu, dan bagaimana dia dibesarkan dengan suatu kepahitan, dengan suatu luka, dengan suatu kepedihan hidup. Nah, Pak, oleh sebab itu, kalau nanti kita lihat ada orang-orang yang sedikit dalam tanda kutip aneh, jangan malah dihakimi. Ya, saya tadi bilang, kita tuh orang yang butuh belas kasihan dari Tuhan, sehingga kita ditebus, kita diampuni. Oleh sebab itu, kita pun harus penuh kasih karunia, anugerah untuk orang-orang sesama kita, khususnya untuk orang-orang yang mempunyai latar belakang yang sangat-sangat kasihan, menyedihkan. Ya, oleh sebab itu kemarin juga bagaimana kita mau ajar tentang firman Tuhan. Kamu mau tahu ya, kamu tuh tahu bahwa Bapak kita di surga itu maha baik. Wah, langsung pikiran dia akan berkembang kepada masa kecil dia. Wah, Bapak yang baik. Bapak saya dulu memperkosa saya. Bapak saya dulu menganiaya saya. Bapak saya tuh dulu kejam. Sehingga orang-orang seperti ini akan kesulitan pada saat kita suruh mengajak mungkin menyembah Bapak kita, menganggap Tuhan itu Bapak kita. Dia kesulitan karena pengalaman yang berbeda. Oleh sebab itu, kita yang sadar akan hal ini makanya dibutuhkan tadi konseling. Konseling itu sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang, ya kan, untuk menyembuhkan stronghold, ya, atau benteng-benteng kehidupan yang selama ini membelenggu dia sehingga dia sulit untuk itu. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang sama-sama membutuhkan kasih karunia, kita harus saling tolong-menolong. Firman Tuhan mengatakan, bertolong-tolongan kamu menanggung bebanmu, iya kan? Saling mendukunglah kamu, saling mendoakanlah kamu, saling mengasihilah kamu, saling mengampunilah kamu. Ini bukan himbauan, tapi ini perintah dari Tuhan. Jadi jelas ya, apapun yang kita lakukan dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita, apakah itu mendatangkan kebaikan, apakah itu kebaikan, apakah itu bukan untuk kebaikan, atau bahkan kejahatan. Oleh sebab itu, tadi ada dua penabur kerajaan sorga adalah benih-benih yang baik, dan penjahat adalah benih-benih yang tidak baik.
Jangan sampai kita menjadi bagian dari penabur-penabur yang tidak baik. Jadi tugas kita nih tadi ya, bahwa kita mempunyai tugas dari Tuhan untuk kita bergandengan tangan, ya kita saling bersatu untuk menuntaskan perintah Tuhan, amanat agung dan perintah agung untuk saling mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa kita, mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kita punya tugas yang besar, marilah kita bergandengan tangan, kita saling topang, saling dukung, ya saling bekerja sama dengan baik. Dan ketahuilah musuh kita bukan sesama kita. Ya, musuh kita adalah kuasa-kuasa si jahat, penabur-penabur ilalang yang senantiasa merusak kehidupan kita. Oleh sebab itu, ya kita firman Tuhan mengajarkan kita banyak sekali lah. Ya, bahwa dalam persatuan Tuhan hancurkan berkat-berkatnya, setia, perkara kecil dia akan setia memberikan kepercayaan yang besar. Jadi mari kita memandang sesama kita dengan sudut yang benar, bahwa kita adalah sesungguhnya orang-orang yang butuh dikasihani, kita butuh didukung, kita butuh ditopang, kita butuh bahkan untuk orang-orang yang bermasalah ya. Makanya tadi menilai seseorang tidak fair dengan ukuran atau barometer yang sama. Ya, nggak semua orang sama. Kemarin saya juga kalau ingat Bu Indiana seru juga dulu kan kalau ngomong walalalat gitu. Ya kan? Tapi saya memaklumi mungkin latar belakangnya daerahnya atau lingkungannya, ya kan. Tapi ya lama-lama kita sebagai orang-orang yang mengasihi di beliau, ya kita akan memberikan nasihat, ya kan. Kita kan niat baik. Ya Bu Indiana tolonglah direm dikit gitu kan. Tapi puji Tuhan tadi Pak Bambang, Pak Heru sudah wah Bu Indiana luar biasa kemajuannya pesat ya, besar sekali ya. Jadi itulah makna saudara, makna kita saling satu dengan yang lain, saling menopang, membangun. Saya senang sekali. Jadi bukan soal Kingdom Film ini udah hebat nih banyak pesertanya, bukan soal itu. Tuhan tuh tadi kenapa dia Tuhan tidak suka hasil, tapi Tuhan suka proses, lebih suka. Kenapa kita bayi dititipkan kepada orang tua? Karena butuh proses. Hubungan antara ibu dan anak, bagaimana mengasihi, menolong, membesarkan, mendidik, mengajar dengan kasih. Di sana kita belajar. Disitulah Tuhan lebih suka proses. Oleh sebab itu bukan soal, Kingdom Family jumlahnya banyak. Enggak. Yang penting adalah kita berproses dengan benar satu dengan yang lain, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau soal perkara besar, terkenal hebat, peninggian, perendahan itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Ya, oleh sebab itu mari kita berproses dengan baik dan benar, ya supaya kita bukan hanya dipulihkan diri kita, tapi kita juga akan memulihkan orang lain. Ya, jadi ada dua hal, kita perlu menjaga hati pikiran hidup kita dengan kewaspadaan, kita juga perlu menjaga juga jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang menaburkan atau melakukan hal-hal yang baik, yang jahat, khususnya kepada sesama kita. Karena kita semua adalah orang-orang yang butuh kasih karunia. Kita tidak bisa hidup sendiri. Baik, firman Tuhan seperti itu saja. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami semua masih boleh ada dan dihimpunkan. Kami bersyukur. Ini semua anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh masih dalam kebersamaan. Kami merasakan hangatnya kasih Tuhan pada saat kami bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, menikmati hadirat-Mu, sebagaimana tadi Bu Indiana dalam pujian mengatakan, mari rasakan hangatnya, indahnya, lembutnya hadirat Tuhan. Keindahan hidup hati kami, keindahan jiwa kami, itu pada saat kami memuji, menyembah dalam persekutuan, tali kasih-Mu yang mengikat kami dalam kebersamaan sesama saudara-saudara terkasih, kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan terlebih lagi kami telah menerima kebenaran firman-Mu yang karena kebaikan-Mu, yaitu benih-benih kebenaran, benih dari kerajaan surga yang telah tabur. Terima kasih Bapak materaikan firman-Mu dalam hati kami, agar menjadi rema dalam kehidupan kami. Memberkati kami, memampukan kami untuk meresponi, menjalani kehidupan proses demi proses dalam kehidupan kami, di dalam bimbingan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati kami semua dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena kasih setia-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Terpuji dan dimuliakanlah nama-Mu,
dan muliakanlah nama atas bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, dan segala makhluk. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada host. Luar biasa, Pak Ketua. Terima kasih.